Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi dengan judul yaitu Analisis dan Simulasi di BMS dan Warehousing pada Manajemen Perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu perkenalkan saya Arya Guna Prawira. Saya Rizky Arianto. Saya Muhammad Alvito Jaki Maidani. Saya dan Sapan Saputra. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada overview. Di sini ada data perpustakaan dari website Script yang kami ambil sebagai sampel data memberi contoh database perpustakaan yang terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel anggota untuk mencatat data anggota perpustakaan dan tabel buku untuk mencatat data buku di perpustakaan dan tabel transaksi untuk mencatat riwayat peminjaman buku oleh perusahaan. Oke, next. DBMS overview. Yang pertama ada entitas. Jadi, peminjam adalah entitas utama yang menyimpan informasi mengenai pinjaman buku atribut. ID peminjam, kunci utama yang mengidentifikasi peminjaman, ID buku, kunci asli yang menghubungkan entitas peminjam dengan entitas buku. ID anggota, kunci asing yang menghubungkan entitas peminjam dengan entitas anggota, tanggal peminjam, tanggal saat buku dipinjam, tanggal kembali, tanggal saat buku harus dikembalikan. Denda, ya jumlah denda yang dikenakan jika buku terlambat dikembalikan. Anggota, entitas ini menyimpan informasi mengenai anggota perpustakaan atribut. ID anggota, kunci utama yang mengidentifikasi tim anggota. Nama ialah nama anggota, status keanggotaan aktif atau non aktif. Buku, entitas ini menyimpan informasi mengenai buku yang tersedia di perpustakaan. Atributnya ID buku, kunci utama yang mengidentifikasi setiap buku, judul dari buku, pengarang, nama pengarang buku, genre ialah kategori atau genre buku. Okay, next. Yang kedua ada relasi. Peminjaman, terdapat relasi antara entitas peminjam, anggota, dan buku. Relasi antara peminjam dan anggota, siapa peminjam berhubungan dengan satu anggota, setiap relasi antara peminjam dan buku, setiap peminjaman berhubungan dengan satu buku. Kunci utama dan kunci asing. Kunci utama ya primary key digunakan untuk mengidentifikasi setiap entitas secara unik. Kunci asing foreign key digunakan untuk membangun hubungan antar entitas, menghubungkan data di peminjam dengan data di anggota dan buku. Oke, Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Star Schema Overview. Star Schema Overview yang pertama, tabel fakta dan dimensi. Tabel fakta, fakta peminjaman, yang pertama ID peminjam, kunci utama mengidentifikasi setiap transaksi peminjaman, ID anggota, kunci asing yang menghubungkan peminjaman dengan anggota yang meminjam buku. ID buku, kunci asing yang menghubungkan peminjaman dengan buku yang dipinjam. Selanjutnya tanggal peminjaman, tanggal ketika buku dipinjam. Selanjutnya tanggal kembali, tanggal batas pengembalian buku. Yang terakhir ada denda, jumlah denda yang dikenakan jika buku terlambat dikembalikan. Selanjutnya tabel dimensi, buku yang pertama ID buku, kunci utama untuk mengidentifikasi setiap buku. Yang kedua judul dari buku itu tersendiri. Yang ketiga pengarang, nama pengarang buku. Yang keempat genre, kategori buku. Yang kelima status ketersediaan buku, misalnya tersedia atau tidak tersedia.
Selanjutnya ada anggota, yaitu ID anggota, kunci utama untuk mengidentifikasi setiap anggota perpustakaan. Yang kedua, nama anggota perpustakaan. Yang ketiga, status keanggotaannya, misalnya aktif atau nonaktif. Kedua, struktur star skema hubungan. Yang pertama, tabel fakta atau fakta peminjaman, terhubung ke tabel dimensi, buku dan anggota melalui kunci asing. Yang kedua, struktur ini memudahkan analisis karena fakta berada di pusat dan dimensi di sekitarnya, memungkinkan untuk melakukan query yang efisien. Nah, dari penjelasan kita dapat mengartikan bahwa keseluruhan data tertuju pada peminjam, yang dimana peminjaman buku dapat menghasilkan rumusan masalah, yaitu yang pertama buku populer, yang kedua denda, dan yang ketiga kunjungan per bulan. Baik, next tuh. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil. Setelah slide yang sebelumnya yaitu ada data ya, mungkin bisa diakses nanti. Selanjutnya kita langsung saja ke hasil. Yang pertama yaitu ada buku terfavorit ya. Buku favorit setelah kita analisis, buku favorit yang dipinjam oleh para anggota rata-rata 3 peminjaman yaitu memilih buku dengan kodenya yaitu KC087, yaitu judul bukunya Kambing Muda. Kemudian KC078, judul bukunya 5 cm. Kemudian ada KC021, yaitu buku dengan judul Fisika. Dan yang terakhir ada KC011 dengan judul buku yaitu Sang Pemimpi. Sedangkan sisanya hanya melakukan 2 dan 1 kali peminjaman buku. Next. Kemudian ada hasil untuk kriteria denda. Peminjam yang terlambat paling lama yaitu peminjam dengan ID yaitu PJ01B atas nama Risma dengan mendapatkan denda sebesar 8.000. Sedangkan sisanya ada yang mendapatkan denda sebesar 6.000, 5.000, 4.000, 2.000, dan 1.000. Next. Selanjutnya ada hasil untuk kategori kunjungan. Rata-rata pengunjung yang melakukan peminjaman buku setiap bulannya yaitu sebesar 8,5% atau 4 kali kunjungan ke perpustakaan. Baik, ada kesimpulan dari materi ini dalam pengelolaan perpustakaan, penerapan sistem informasi manajemen melalui DBMS dan warehousing terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penggunaan teknologi informasi ini memungkinkan pengelola perpustakaan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur, serta melakukan analisis yang mendalam. Dengan demikian, perpustakaan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, mengoptimalkan koleksi, dan meningkatkan pengalaman peminjam. Ke depan, integrasi teknologi informasi dalam manajemen perpustakaan akan semakin penting untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan pengguna di era digital. Baik, itu saja mungkin presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.